Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang hari ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat-surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berurutan, mulai dari surat Al-Alaq sampai dengan surat yang saat ini akan kita tadaburi, yaitu surat Al-Qamar. Saat ini kita sudah di urutan ke-37 ya, surat yang ke-37 ya Pak Ustadz. Betul Alhamdulillah. sekali. Mudah-mudahan kita semua, terutama wabil khusus Majelis Taklim Robani, jamaah Majelis Taklim Robani, mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat keistiqomahan, sehingga bisa terus mempertahankan ibadah ini ya sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat sehat walafiat kepada Ustadz Umar Maka beserta keluarga tentunya. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz sudah siap memberikan kajian tadabur, maka silahkan Ustadz untuk dimulai kajian tadabur di siang hari ini, yaitu mentadaburi surat yang ke-37 dari urutan turunnya, yaitu surat Al-Qamar. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Ari dan seluruh pengurus jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah. Awalnya saya kaget, saya kira Masya Allah hari ketiga, ini masih di ayam tasyrik, kita masih istirahat dari tadabbur, ternyata Allahu Akbar dihubungi pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, diminta untuk tadabbur di hari ketiga dari ayam at-tasyrik hari ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi keberkahan bagi setiap di antara kita. Dan Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi pemberat timbangan amal setiap di antara kita di tengah kesibukan lebaran, silaturahim, menjamu kerabat, keluarga yang datang bersilaturahim. Kita masih menyempatkan diri untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah melihat kesungguh-sungguhan kita dan Allah merahmati kita karenanya, keturunan kita dengan rahmat Al-Quran, dan Allah tidak mencabutnya sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda Allah mencintai, merahmati kita, mengasihi, menyayangi kita adalah jika Allah lapangkan dada kita untuk Quran, jika Allah dekatkan kita dengan Quran, jika Allah pilih kita di antara mereka yang Allah pahamkan, Allah ajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di antaranya. Mari luruskan niat ibu-ibu yang dirahmati Allah dan segala keterbatasan kita siang hari ini, Masya Allah. Dan saya yakin bahwa di antara jamaah yang biasa ikut mungkin hari ini belum bisa bergabung, mengingat memang Masya Allah ini masih nuansa lebaran di hari raya Idul Adha. Mengingat hari raya Idul Adha itu hari lebarannya lebih panjang dibanding Idul Fitri, karena Idul Adha itu jemaah rahmatullah sampai hari tasyrik berakhir, kaum muslim itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, karena itu adalah hari gembira, hari kesenangan yang Allah karuniakan kepada setiap di antara kita. Namun mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan hari ini kita bisa mentadaburi surah yang ke-37, yaitu surah Al-Qamar, seperti yang sudah disampaikan atau diumumkan pengurus Majelis Ta'lim Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah rahmatullah, akhwat iman wa ya. Sebelum kita memulai tadabbur Quran kita, sama-sama kita mengagungkan asma Allah. Terlebih bahwa hari ini hari-hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini memberikan kemudahan, memampukan kita bergabung duduk di majelis ilmu kita ini di tengah kesibukan kita masing-masing, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an siang hari ini. Hari ini insyaallah kita sudah sampai di surah yang ke-37. Surah ke-37 maksudnya adalah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Setelah sebelumnya kita sudah mentadabburi surah At-Tariq, surah yang ke-36 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Masya Allah kita akan mentadabburi surah Al-Qamar yang berarti bulan. Jamaah rahmatullah, menjadi penting untuk menghafal, memahami nama-nama surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Nama-nama surah di dalam Al-Quran, jamaah rahmatullah, itu memberikan isyarat akan pembahasan yang ada di dalam surah tersebut. Seperti Al-Qamar yang berarti bulan. Karena salah satu pembahasan surah ini adalah peristiwa terbelahnya bulan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu salah satu tanda-tanda kuasa Allah dan merupakan mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seperti biasa sebelum kita mentadabburi surah yang kita bahas, maka kita akan sama-sama insya Allah menembutkan hati-hati kita, menembutkan jiwa kita dengan membaca beberapa ayat dari surah yang kita akan tadabburi. Silakan dibuka mushafnya, Quran surah Al-Qamar. Kalau di mushaf, maka surah Al-Qamar ini adalah surah yang ke-54 dalam urutan mushaf. Jadi kalau dalam urutan mushaf, surah ini adalah surah ke-54. Kalau Quran yang dipakai oleh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah adalah cetakan Madinah, maka halaman surah Al-Qamar ini terdapat di halaman 528. Sama-sama kita baca. Bagi yang kemudian memang tidak memungkinkan jamaah rahmatullah untuk membaca Al-Quran karena sedang dalam perjalanan, silahkan dilihat di layar. Sama-sama insya Allah kita akan membaca surah Al-Qamar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم
وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang membaca terjemahan dari surah Al-Qamar. Silakan jamaah Majelis Taklim Robani, mungkin ibu-ibu yang bisa membantu membaca terjemahannya, mungkin Mbak Rinjani atau Mbak Linda. Boleh, Mari. Oke, silahkan Mbak Rinjani. Terima kasih. Al-Qamar 1-9 ya, Mbak ya? Betul. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Makkah, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Sungguh, benar-benar telah datang kepada mereka beberapa berita yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap orang-orang kafir. Berita-berita itu adalah hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah Nabi Muhammad dari mereka. Pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka pada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk. Mereka keluar berhamburan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Mereka bersegera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila. Dia pun dibentak dengan cacian dan lainnya. Maha benar Allah dengan dia. Masya Allah, barakallahu fiik, jamaah rahmatullah, ya sudah sama-sama membaca, mendengarkan surah Al-Qamar. Dan alhamdulillah baru saja kita mendengarkan pembacaan terjemah surah Al-Qamar ayat 1 sampai dengan ayat 9. Akan tetapi insya Allah untuk siang hari ini kita akan mentadaburi, memetik ibrah, pelajaran, hidayah, tazkirah, peringatan dari surah Al-Qamar ini di bagian pertama ini dari ayat 1 insya Allah sampai dengan ayat ke-8. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi setiap di antara kita. Jamaah rahmatullah, akhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Qamar berarti bulan,
yang merupakan surah yang ke-54 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya surah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli tafsir, ulama-ulama kita, bahwa surah Al-Qamar ini iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Surah ini adalah surah yang ke-37 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah turunkan surah At-Tariq sebelumnya. Surah Al-Qamar ini termasuk di antara surah-surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Termasuk di antara surah-surah Al-Mufassal. Masya Allah. Ini tidak usah saya jelaskan, mengingat Masya Allah ini sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa kategori surah di dalam Quran itu terbagi menjadi 4. At-Tiwal, yaitu surah-surah yang panjang. Lalu kemudian Al-Mi'in atau Al-Mi'un, yaitu surah yang lebih pendek dari 7 surah yang panjang, yang paling panjang di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada Al-Mathani, dan yang terakhir adalah Al-Mufassal. Dan salah satu keistimewaan Al-Quran adanya surah-surah Al-Mufassal, surah yang pendek akan tetapi Masya Allah kandungan makna dari surah ini yang begitu dalam. Sebagaimana surah-surah Makkiyah, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, siapapun yang mentadabburi surah Al-Qamar ini maka akan mendapati pembahasan surah Al-Qamar ini hampir sama dengan surah-surah Makkiyah yang lain. Berbicara tentang hari kiamat, saat semakin dekat atau kiamat itu sudah semakin dekat. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, surah Al-Qamar ini di antara surah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dihancurkan, dibinasakan Allah karena mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Allah menjadikan kisah-kisah ini hikmatun baligha, hikmah yang begitu sempurna bagi umat manusia. Agar kisah-kisah tersebut, bagaimana Fir'aun dibinasakan, bagaimana Qablut dibinasakan, bagaimana umat Nabi Nuh ditenggelamkan Allah, menjadi an-nuzur, menjadi peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy yang melakukan hal yang sama, perilaku yang sama, mengikuti perilaku umat-umat terdahulu, mendustakan Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutus oleh Allah, mendustakan mukjizat yang diperlihatkan Allah kepada mereka melalui baginda Nabi SAW, bahkan mukjizat terbesar baginda Nabi. Apa mukjizat terbesar baginda Nabi? Mukjizat terbesar Nabi SAW adalah Allah turunkan Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Akhwatal iman azanallahu iyyakum ajma'in. Allah mengawali surah Al-Qamar ini. Jadi pembahasan surah Al-Qamar ini hampir sama dengan surah-surah Makkiyah lainnya. Berbicara tentang hari kiamat, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Satu lagi jamaah Allah, Allah tegaskan di surah ini akan kemudahan Al-Quran sebagai tazkirah, peringatan bagi umat manusia. Keagungan kemuliaan Quran yang Allah telah mudahkan bagi umat manusia. Dan hari ini kita melihat jamaah rahmatullah bagaimana Allah berikan kemudahan bagi manusia untuk menghafal, memahami Al-Quran. Coba perhatikan anak-anak kecil yang sudah hafal Quran. Dulu pernah viral Masya Allah di Indonesia. Ada anak kita Musa yang di umurnya 5 tahun dan dia sudah hafal Quran. Mudah-mudahan jemaah rahmatullah dengan tadabbur Quran kita ini Allah juga mudahkan Quran ini sebagai tazkirah, peringatan, pengingat bagi setiap di antara kita. Allah mulai surah Al-Qamar. Akhwatan iman azanallahu iyyakum ajma'in
dengan menegaskan bahwa kiamat itu telah dekat. Iqtarabatis sangat saat hari kiamat itu sudah sangat dekat, sudah semakin dekat. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan surah-surah yang membahas tentang hari kiamat, ada ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan bagaimana kiamat itu sudah sangat dekat. Dan dekatnya kiamat itu ditandai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda akan dekatnya kiamat. Nah, surah-surah dalam Quran ada ayat-ayat, ada surah yang menjelaskan bahwa kiamat itu telah dekat. Sebagaimana jemaah teman-teman, ada banyak sekali ayat di dalam Quran yang menjelaskan bagaimana kiamat itu jika telah datang kepada semesta ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ada surah-surah di dalam Al-Quran, barang siapa yang membaca, mentadaburi, memperhatikan, mengkaji surah-surah tersebut, maka seakan-akan dia melihat peristiwa kiamat itu di depan matanya. Allahu Akbar. Man sarrahu, barang siapa yang ingin an yanzura ila sa'ah, ingin melihat peristiwa hari kiamat, maka hendaknya dia membaca 3 surah dalam Al-Quran. At-Takwir, Al-Infitar, yang ketiga Al-Insyiqaq. Allahu Akbar. 3 surah ini betul-betul detail menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. Jamaah rahmatullah, akhwat liman sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat dalam Quran selain surah Al-Qamar ini yang menjelaskan, menegaskan bahwa kiamat itu telah dekat. Di antaranya apa yang Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat pertama. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah datang ketetapan Allah, maka jangan kalian percepat. Karena orang-orang kafir dulu zaman Rasulullah, mereka minta dipercepatkan hari kiamat jika kiamat itu sudah datang. Maka Allah mengatakan, ata amrullah fala tasda'jiluh. Jangan kalian meminta dipercepatkan neraka, karena jangan kalian meminta dipercepatnya. Karena kehancuran orang-orang kafir itu datang pada hari kiamat. Sebagaimana Allah tegaskan termasuk di surah ini. Kemudian yang kedua dalam Quran surah Al-Anbiya. Quran surah Al-Anbiya ayat pertama, juga ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Semakin dekat bagi manusia hisab mereka, perhitungan Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Dan ini pengingat bagi saya, pengingat bagi kita jamaah Allah. Sungguh telah dekat perhitungan Allah kepada setiap manusia. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan memintai setiap di antara kita pertanggungjawaban atas setiap nikmat karunia yang telah Allah berikan. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sesungguhnya perhitungan manusia itu sudah semakin dekat datang kepada mereka. Sementara coba lihat kondisi manusia. Apa yang dilakukan manusia? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara manusia itu dalam keadaan lalai dan mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah amat sangat dekat. Jemaah rahmatullah, akhwat iman Allah. Kalau ada yang bertanya, apa tanda? Apa bukti bahwa kiamat itu sudah amat sangat dekat, tiba masa dan waktu? Jemaah rahmatullah, akhwat iman Allah. Tanda-tanda kiamat sebagaimana yang dijelaskan
masyayikh kita, guru-guru kita, para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil, kemudian ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini Masya Allah sudah terjadi. Dan munculnya tanda-tanda kecil ini bukti kira peringatan iqtarabatis sa'ah, bahwa kiamat, masa hari kiamat itu terjadi sudah semakin dekat. Wahai umat manusia, ada banyak ratusan tanda-tanda kecil hari kiamat zaman Allah. Salah satu tanda kiamat, salah satu tanda kecil kiamat zaman Allah adalah yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah sangat dekat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini peringatan dari Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat. Bi'tsatun nabi, diutusnya nabi itu adalah tanda dekatnya kiamat. Awal tanda dekatnya kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW itu dijuluki sebagai Nabi Sa'ah, Nabi kiamat. Dan itu ternyata Masya Allah disebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa akan diutus Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi penutup risalah para Nabi dan Rasul, Nabi Sa'ah. Nabi ini adalah Nabi yang ketika dia diutus oleh Allah kepada umat manusia, maka itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat, sudah didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat, "Bu'ithu was-sa'atu kahatain." Aku ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan kiamat itu sudah sedekat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara aku dengan hari kiamat sudah sedekat ini. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan dua jarinya, menunjukkan bahwa diutusnya Nabi saja itu sudah merupakan tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, di antara tanda lain dekatnya kiamat itu adalah selain diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyiqaqul qamar wa Al-Qamar. Allahu Akbar. Dan ternyata ini juga disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Quran bahwa terbelahnya bulan itu salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, kiamat itu datang kepada umat manusia. Dan peristiwa terbelahnya bulan, jemaah rahmatullah akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kemudian awal mula kisah peristiwa insyaqqal qamar yang kemudian diabadikan Allah dalam surah Al-Qamar ini. Iqtarabatis saa'ah. Kiamat itu telah dekat, atau masa terjadinya hari kiamat itu sudah semakin dekat. Wa insyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Dan ternyata Masya Allah dalam kitab-kitab terdahulu juga disebutkan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat itu adalah insyiqaqul qamar. Dan kalau bulan itu sudah terbelah, sebelum umat manusia, jemaah rahmat Allah, jadi ayat ini pernah ditertawakan oleh orang-orang kafir. Gak mungkin lah bulan itu pernah terbelah. Mana datanya, mana ada sejarahnya bahwa bulan itu pernah terbelah. Namun apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dengan berkembangnya sains, jemaah rahmat Allah, berkembangannya ilmu pengetahuan manusia, akhirnya para ilmuwan yang meneliti bulan benar-benar mendapatkan bahwa ternyata di bulan itu ada retakan. Sadaqallah, benar Allah.
wa sadaqa rasuluhul karim, dan maha benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ilmuwan akhirnya masuk Islam setelah mendapati ternyata Masya Allah, Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan tentang peristiwa ini, insyiqaqul qamar. Dan kalau berbicara tentang manuskrip, adakah data fakta yang menyebutkan itu? Ternyata Masya Allah, ada manuskrip kuno dari suku-suku tertentu. Ada suku Maya di Amerika, ada suku Malabar di India, yang ternyata menulis dalam manuskrip mereka bahwa tahun ke-7 Hijriah itu tahun ke ya bertepatan dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7, pada abad ke-7 ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bertepatan dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang mendapati peristiwa insyiqaqul qamar. Karena orang-orang Quraisy itu betul-betul melihat zaman itu. Setelah bulan itu ditunjuk, nanti saya akan ceritakan sedikit detail bagaimana awan bulan kemudian melihat, menyaksikan. Akan tetapi orang yang kalau sudah dibutakan hatinya, kalau sudah menentang, sudah berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan sulit untuk menerima kebenaran. Sehingga mereka mengatakan, kita tunggu orang dari luar, dari keluar, jangan-jangan kita disihir oleh Muhammad. Wa iyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustajib. Jangan-jangan mata kita sudah disihir Muhammad. Coba kita tunggu orang datang dari luar. Ketika musafir datang ke Mekah, mereka tanya, malam ini, tanggal ini, ada peristiwa enggak di malam hari yang kalian lihat? Lalu para musafir yang datang ke kota Makkah itu mengatakan, ya, ada peristiwa besar yang kami lihat. Insyiqaqul qamar. Ketika bulan itu terbelah. Dan ternyata di manuskrip beberapa suku di Amerika dan di India mencatat bahwa memang di abad ke-7, dan itu bertepatan dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia di belahan bumi lainnya ternyata juga melihat peristiwa yang Allah abadikan di surah Al-Qamar ini. Iqtarabatis saa'ah, kiamat sudah sangat dekat. Wansyaqqal qamar, dan di antara bukti kiamat itu sudah dekat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terbelahnya bulan, yang merupakan tanda-tanda kuasa Allah, dan ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit sebelum lanjut ke ayat berikut, penjelasan teman-teman tentang peristiwa terbelahnya bulan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa peristiwa terbelahnya bulan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di tahun kelima kenabian. Jadi 5 tahun setelah Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat menjelaskan bahwa bagaimana awal mula peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Hampir tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali Allah akan bekali mereka dengan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah sebagai pemuat risalah dakwah mereka di tengah kaumnya. Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya membelah lautan, dan puncaknya adalah wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa itu kalimullah, berbicara dengan Allah. Kemudian ada Nabi Isa AS dengan mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan penyakit, membuat dari tanah liat seperti burung lalu kemudian ditiup maka dia berubah menjadi burung dengan izin Allah. Bahkan wa yuhyil mauta biidznillah,
Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya menghidupkan orang. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak mukjizat yang juga Allah karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting untuk kita ketahui jamaah rahmatullah agar kita semakin dekat dengan Nabi, semakin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bisa membuat makanan sedikit menjadi banyak. At-ta'amul qalil takfilul katsir. Makanan sedikit itu di tangan Nabi cukup untuk banyak orang. Dan itu ada banyak sekali riwayat berkaitan dengan seperti itu. Di antaranya bagaimana ketika Nabi dipanggil, diundang oleh sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an untuk menjamu di rumahnya, cukup untuk Nabi saja, tapi Masya Allah Nabi mengundang 80 sahabat. Dan makanan yang tadinya cukup untuk Nabi, cukup untuk 80 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wow. Kemudian di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air dari selah-selah jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang disebutkan di surah Al-Qamar ayat pertama. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Yaitu Nabi pernah membelah bulan dengan telunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Anas ibn Malik menceritakan, sa'ala ahlu Makkah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan. Penduduk kota Makkah itu meminta kepada Nabi mukjizat. Dan kita sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu itu kan menantang nabi-nabi mereka. Seperti kaum Samud, ya, yang meminta kepada Nabi Saleh supaya gunung besar itu, gunung batu itu mengeluarkan onta yang air susunya cukup untuk satu kampung mereka minum. Yang onta yang keluar dari batu besar ini memang mereka menentang, bukan untuk beriman, bukan minta mukjizat untuk beriman. Menantang Nabi Saleh, dan Nabi Saleh karena mengharapkan umatnya itu beriman, maka beliau minta, ya Allah, kalau dengan itu mereka beriman, maka keluarkanlah onta dari batu besar. Dengan izin Allah tiba-tiba bergetar gunung batu itu dan keluarlah onta seperti yang mereka inginkan. Penduduk kota Makkah mengikuti perilaku umat terdahulu. Orang-orang kafir Quraisy melakukan hal yang sama. Mereka meminta kepada Nabi agar Nabi memperlihatkan satu mukjizat. Padahal Allah, mukjizat terbesar itu sudah disampaikan kepada mereka. Apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Mukjizat terbesar Nabi itu Quran yang Allah turunkan sebagian dalam Quran surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Quran ini sebagai syifa, penyembuh bagi umat manusia, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat Allah bagi orang-orang beriman, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Akan tetapi itulah manusia. Ayat-ayat Allah dilalaikan. Mukjizat terbesar Nabi ditolak, minta mukjizat yang lain. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kalau dengan itu penduduk Mekah, orang-orang Mekah, kaumku beriman kepadamu, maka perlihatkan kepada mereka, ya Allah, kuasa. Maka Nabi berdiri di tengah-tengah orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan telunjuknya membelah bulan, dan saat itu insyaqqal qamar. Allahu Akbar. Bulan itu terbelah. Sampai salah satu belahan bulan itu ada di sebelah Jabal Abi Qubais. Artinya bahwa penduduk Makkah itu betul-betul melihat bulan itu terbelah. Bukan cuma penduduk Makkah. Bukti bahwa yang diperlihatkan Nabi itu betul-betul mukjizat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah, tanda-tanda kuasa Allah yang Allah karuniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat penguat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
peristiwa terbelahnya bulan itu tidak hanya dilihat oleh penduduk pertama jamaah dalam kota Iman ya. Akan tetapi terbelahnya lautan, terbelahnya bulan di masa Nabi dilihat orang-orang yang semua orang yang ada di malam hari itu, yang melihat bulan malam hari itu. Sehingga penduduk Mekah, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanullah wa iyyakum ajmain, mereka itu berkata, ini cuma sihir ini. Kita disihir oleh Muhammad. Jangan percaya. Kita tunggu orang-orang yang datang berdagang ke kota Mekah, para musafir yang datang ke kota Mekah. Kita tanya mereka, apakah mereka melihat seperti yang kita lihat? Apa yang terjadi? Allah Akbar. Ketika mereka menanyakan kepada para musafir yang datang ke Mekah, apakah kalian melihat apa yang kami lihat tadi malam bulan itu terbelah? Aluna, ya. Kami melihat tadi malam itu bulan itu benar-benar terbelah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, jemaah rahmatullah, aku tadi mantallah ya, jemaah. Peristiwa tanda-tanda kiamat itu dibagi ulama menjadi 3. Tanda-tanda kiamat ada 2. Ada tanda-tanda kecil, dan ini sudah ada yang terjadi, masya Allah, di antaranya diutusnya Nabi dan terbelahnya bulan. Ada tanda-tanda besar yang kalau sudah tanda-tanda besar ini muncul, maka kiamat itu sudah tidak ada lagi. Diawali dengan apa? Tanda-tanda besar, dan itu ada 10 tanda-tanda besar, diawali dengan munculnya Dajjal. Dan masya Allah, di Majelis Ta'lim Rabbani kalau tidak salah kita sudah pernah menjelaskan 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Ada 3 peristiwa terjadi tanda kiamat itu dibagi ulama menjadi 3. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, madat, ayatul madat, tanda yang sudah terjadi. Diutusnya Nabi, apalagi terbelahnya bulan, ini sudah terjadi. Apalagi keluarnya api dari Madinah, tuniru a'naqal ibli fi Basra, yang menerangi onta-onta yang ada di Basra di Irak. Dan ini juga sudah pernah terjadi. Ada api yang keluar di kota Madinah yang begitu tinggi zaman rahmatullah, sehingga Madinah itu pernah malamnya itu seperti siang, saking dahsyatnya besarnya tersebut. Ini juga sudah terjadi. Yang kedua, ada tanda-tanda yang saat ini terjadi, saat ini sedang terjadi. Apa kira-kira jemaah tanda-tanda kiamat yang saat ini sedang terjadi? Banyaknya jumlah wanita. Lalu kata Nabi, nisa'un kasiyatun ariyat mumilat, wanita-wanita yang berpakaian, daripada hakikatnya mereka ariyat, mereka telanjang. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi tanda-tanda kecil kiamat yang saat ini sedang terjadi, jemaah rahmatullah. Munculnya banyak fitnah di tengah umat manusia. Ada orang di pagi hari masih beriman kepada Allah, di malam hari ia sudah kufur kepada, dan sebaliknya. Apalagi tanda-tanda kiamat ini, munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang karena istrinya dia durhaka kepada ibunya, yang karena pasangannya dia durhaka kepada orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi banyaknya perzinahan di tengah umat manusia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita jamaah rahmatullah. Akhwatan iman Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah bulan Dzulhijjah, perbanyak yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah menjaga, memperbaiki keturunannya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi setiap anak cucu keturunan kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kedua. Ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi, dan itu banyak sekali. Apalagi tanda-tanda kiamat yang saat ini sedang terjadi, ketika kemudian yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengurus di tengah umat manusia adalah sufahaul ahnam, hudatsaul asnan, ar-ruwaibidah. Kata Nabi, muncul orang-orang yang berbicara tentang urusan umat, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang masih muda umurnya, tidak punya pengalaman, yang hanya akan menambah kesengsaraan bagi umat manusia. Nah, ini tanda-tanda kiamat semua, ini tanda-tanda yang sedang terjadi, Yang ketiga jemaah rahmatullah adalah tanda-tanda kiamat yang belum terjadi.
Baik itu tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, sedang terjadi. Yang ketiga apa? Tanda-tanda kiamat, baik itu kecil ataupun besar yang belum terjadi. Kalau tanda-tanda besar jelas belum terjadi. Ustaz, apa tanda-tanda kecil kiamat yang belum terjadi? Nah, di antara tanda-tanda kecil kiamat yang belum terjadi zaman Ramadhan adalah diutusnya Imam Mahdi yang menyatukan kaum muslimin di akhir zaman. Nah, mudah-mudahan insyaallah jemaah rahmat Allah ikhwata liman azallallahu wa iyyakum ajmain. Allah senantiasa menjaga umat ini, menyatukan barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut jemaah rahmat Allah. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tanda-tanda mukjizat di depan mata itu tidak membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang minta mukjizatnya kepada Nabi, mereka yang minta Nabi memperlihatkan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala jika memang dakwah Nabi Muhammad itu benar. Maka Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar Allah membelah lautan, membelah bulan. Sehingga di antara ulama mengatakan mukjizat Nabi Muhammad itu lebih besar daripada mukjizat Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah lautan, Allahu Akbar. Habibun al-Mustafa, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan setiap yang bersalawat saat ini, salawatnya disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkatnya bisa membelah lautan, Rasuli Muhammad, Rasulku Muhammad, kekasihku Muhammad, telunjuknya bisa membelah bulan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dahsyat. Nah, jemaah termasuk Allah, bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy setelah diperlihatkan mukjizat kekuasaan Allah melalui Rasulnya? Apakah mereka langsung beriman? Apakah mereka kemudian menjadi takut kepada Allah? Apakah setelah itu mereka mau mendengarkan Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah setelah itu mereka mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah diperlihatkan suatu peristiwa besar? Karena ternyata tidak. Allah katakan, wa iyyaru ayatan, dan jika mereka melihat mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sikap mereka? Seperti apa mereka? Yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya. Bukannya beriman, tapi malah sebaliknya berpaling. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini kerasnya hatinya jemaah rahmat Allah. Allahu Akbar. Yang bacakan Quran adalah Nabi Muhammad yang kita rindukan perjumpaan dengan. Bagaimana suaranya Rasulullah, senyum Nabi, tangisan Nabi ketika menyampaikan ayat-ayat Allah. Bahkan mereka minta mukjizat diperlihatkan di depan mata mereka, tapi kata Allah, yuridu, mereka berpaling. Ini sikap mereka, ini perilaku mereka, berpaling dari mukjizat, dari ayat-ayat Allah. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka berkata, ini sihir. Kita sedang disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihir mustamir. Padahal Nabi Muhammad sekali-kali bukanlah penyihir seperti yang mereka tuduhkan, seperti yang mereka sifatkan. Sudah berpaling, menuduh. Kan kalau orang berpaling kemudian tidak menuduh, ya mungkin jauh lebih ringan. Ini sudah berpaling, menuduh orang yang menyampaikan kebenaran itu sebagai penyihir yang sedang menyihir. Tidak cukup berpaling zaman Rasul dan menfitnah, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu adalah penyihir dan mereka sedang disihir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan satu sama lainnya saling mengingatkan bahwa jangan pernah mau mendengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad, karena siapapun yang mendengarkan Quran dibaca Muhammad dia akan tersihir. Tidak cukup sampai situ, kata Allah, wa kadzdzabu wa tad'u ahwa'ahum. Mereka berpaling dari mukjizat, tanda-tanda
kebesaran Allah, dan mereka mengatakan Muhammad itu penyihir. Dan bukan sampai di situ, wa kadzabu, mereka juga mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bukankah kalian sendiri yang minta mukjizat agar kalian beriman? Kenapa setelah diberi mukjizat wa kadzabu, mereka wa kadzab, bahkan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka mendustakan Nabi padahal mukjizat sudah diperlihatkan di mata mereka? Nah, ini rahasianya. Wattaba'u ahwaahum, itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ulama sering mengatakan salah satu penghalang terbesar dari Quran, kenapa orang yang tadinya mau belajar Quran, yang tadinya ingin mengkaji Quran, mentadabbur Quran, tidak jadi, akhirnya tidak jadi kemudian membaca Quran, tidak jadi kemudian mentadabbur Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah. Penghalang terbesar manusia dari hidayah Allah, penghalang terbesar manusia dari petunjuk-petunjuk Allah, penghalang terbesar manusia dari tanda-tanda kuasa Allah, mukjizat para nabi dan rasul adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wattaba'u ahwa'ahum, itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih hawa nafsu mereka. Kemudian wa kullu amrin mustaqim, padahal segala urusan itu ada ketetapannya. Allahu Akbar. Ketika mereka beriman, ada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah, dan ketika mereka mendustakan Nabi dan Rasul setelah datangnya bukti-bukti yang nyata, maka ada azab, ada peringatan keras yang Allah turunkan kepada mereka. Sampai di sini jamaah rahmatullah wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah umat-umat terdahulu itu ketika mendustakan mukjizat mereka diazab oleh Allah? Dan mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat yang Allah berikan tanpa diminta. Kata ulama, mukjizat jenis yang pertama ini kalau didustakan maka tidak langsung turun azab di dunia. Allah undur biasanya azabnya sampai di akhirat. Ini mukjizat yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tanpa diminta. Maka Firaun ketika mendustakan tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, ketika mendustakan tongkat tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, tidak langsung diazab oleh Allah SWT. Karena ini mukjizat Allah berikan kepada Nabi tanpa diminta oleh Nabi Musa. Jenis kedua mukjizat jamaah rahmatullah Allah adalah mukjizat yang diminta oleh umat kepada Rasul Nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menjadikan itu sebagai tantangan. Nah, mukjizat jenis kedua ini kalau didustakan maka Allah akan segerakan azab. Contoh, kaum Samud. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Nabi Saleh agar Tuhannya Nabi Saleh mengeluarkan onta dari batu besar. Dan setelah itu, ketika mereka mendustakan, membunuh onta tersebut, Allah turunkan azab kepada mereka. Lalu kenapa Ustaz jamaah lalu kenapa Quraisy tidak diazab oleh Allah? Bukankah mereka juga sudah mendustakan Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah mereka mendustakan terbelahnya bulan? Sebagaimana Allah sebutkan sini, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus diperlihatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwaahum. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menurunkan azab? Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Allah tidak mengazab mereka itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Allah jelaskan, Allah sabdakan dalam Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah
Tidak mungkin mengazab mereka wahai Muhammad sementara engkau ada di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah Tuhan tidak mungkin mengazab umat manusia liyu'adzibahum wa anta fihim sementara engkau wahai Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Jangan terbatas, hati-hati. Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Artinya penghalang azab Allah yang pertama ini sudah hilang. Yang kedua kata Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Tuhan Muhammad tidak akan mengazab, tidak akan mungkin mengazab umat manusia sementara mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada dua penghalang Allah tidak menurunkan azab kepada umat manusia. Pertama, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, dan ini sudah hilang di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad telah wafat. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Penghalang azab Allah yang kedua di tengah umat manusia adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita lanjut jemaah rahmatullah Allah. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Kenapa orang-orang Quraisy itu berpaling, mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah telah sampai kepada mereka walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar? Bukankah telah sampai kepada orang-orang Quraisy berita-berita amba, Allah Akbar, berita umat-umat terdahulu, ma fihi muzdajar, yang di dalam kisah-kisah tersebut ada peringatan, ada ancaman bagi orang-orang kafir. Bagaimana Fir'aun yang katanya kuat itu, wa fir'auna dzil autad, dibinasakan, ditenggelamkan Allah. Bagaimana kaum 'Ad yang menyombongkan diri dengan fisik mereka yang begitu besar, dibinasakan oleh Allah. Bagaimana kaum Lut akhirnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum Samud, jamaah rahmat Allah, yang juga dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Ma fihi muzdajar. Bukankah di dalam kisah-kisah tersebut, dalam berita-berita tersebut yang sampai kepada mereka, ada peringatan, ada ancaman kepada mereka ketika mereka juga melakukan hal yang sama, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Allahu Akbar. Hikmah balighah, hikmah yang begitu sempurna dari Allah. Allah Akbar. Salah satu asma'ullahil husna, walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian, panggillah Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Salah satu nama Allah asma'ullahil husna, jemaah al-hakim, yang maha hikmah, maha bijaksana. Dan setiap perbuatan Allah itu hikmah. Allahu Akbar. Maka wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya, karena beliau adalah Al-Hakim. Tuhan kita Al-Hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana dalam setiap perbuatannya. Tidak ada takdir Allah yang salah kepada Allah yang maha hikmah. Termasuk jemaah rahmatullah, bagaimana Allah menceritakan kisah umat-umat terdahulu kepada umat manusia, kepada orang-orang Quraisy, kepada kita semua, dengan diabadikannya kisah umat-umat terdahulu dalam Quran ini, yang di dalamnya ada peringatan, ada ancaman bagi orang-orang kafir. Hikmatun balighah, ini hikmah yang begitu sempurna dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana.
yang tidak akan menzalimi hambanya. Fama tugnil nudur. Tapi orang-orang yang sudah dibutakan hatinya, orang-orang yang menyombongkan dirinya, fama tugnil nudur, peringatan-peringatan Allah sedikit pun tidak berarti kepada mereka. Waliyadzubillah. Dan ini nasihat bagi al-faqih, nasihat bagi kita semua jemaah. Tolong jangan sampai kita seperti mereka yang orang-orang yang sudah membatu hati mereka. Kisah-kisah umat terdahulu, peringatan-peringatan Allah tidak bermanfaat sedikit pun kepada mereka. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Allahu Akbar. Jangan bersedih wahai Muhammad. Allah menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawalla anhum. Kalau sudah seperti ini, kalau mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan menuduh, memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi setelah datangnya bukti-bukti yang nyata. Kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Fatawalla anhum. Berpalinglah dari mereka wahai Muhammad. Ini hiburan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad itu tidak bersedih karena mendapati kerabat-kerabatnya, bahkan kerabatnya tidak ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jemaah Allah, maha bijaksananya Allah. Hidayah itu bukan milik seseorang, hidayah itu milik Allah. Allah berikan kepada yang dikehendaki. Coba lihat, seandainya hidayah itu milik manusia, pasti kerabat Nabi itu yang paling pertama beriman. Tapi kan ternyata Abu Lahab yang masih pamannya Nabi, Abu Jahal juga masih kerabatnya Nabi, masih keturunan Quraisy, dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan Quraisy. Jemaah dalam Allah. Tapi Islam, inilah hidayah. Datang Bilal, orang Habasyah, budak hitam, keriting. Allah pilih hidayah itu untuknya. Datang Salman Al-Farisi, orang Persia, tidak ada hubungan kerabat dengan Nabi, tidak ada hubungan darah dengan Nabi, datang dari negeri yang jauh. Allah lapangkan dadanya untuk hidayah. Allah. Datang Suhaib Ar-Rumi, juga orang yang datang dari jauh. Jemaah Allah datang ke Mekah, Allah juga lapangkan dadanya. Dan coba lihat kita jaga Allah. Kita bukan orang Arab, hidung tidak mancung, kulit tidak seperti kulit Nabi SAW. Tapi Allah pilih hidayah ini untukmu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Katakan segala puji syukur hanya milik Allah. Khususnya di bulan Dzulhijjah ini, sampai ayam tasyrik ini, berbanyak tahlil, berbanyak takbir, berbanyak tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita bersyukuri nikmat Allah yang terbesar ini, dan Allah jaga hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Fatawallaan, berpaling dari mereka, jangan bersedih. Karena Nabi itu kebiasaannya, beliau itu kalau berdakwah dan orang-orang Quraisy menolak, Nabi itu amat sangat bersih, dan itu menyiksa diri Nabi SAW. Maka Allah hibur Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 127, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, jangan bersedih atas mereka. وَلَا تَقُ فِي ضَيْكٍ مَا يَمْكُرُونَ. An-Nahl 127. Jangan bersedih Muhammad atas mereka yang menolak, mendustakan dakwah, ayat tanda-tanda kebesaran yang kau perlihatkan kepada mereka. Wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan merasa bersedih, jangan merasa sempit atas tipu daya yang mereka persiapkan. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, karena mereka orang-orang kafir itu akan merasakan akibat dari perbuatan mereka, akibat dari sikap mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka akan melihat akibat hukuman atas tuduhan fitnah mereka kepada Nabi Muhammad sebagai penyihir. Mereka akan mendapatkan hukuman atas
sikap mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizat yang diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan mereka akan merasakan hukuman tersebut? Kata Allah, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Mereka akan merasakan hukuman tersebut di hari kiamat ketika malaikat-malaikat penyuruh itu, ketika penyuruh yaitu malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan, ketika manusia diseru untuk berkumpul di padang mahsyar. Maka saat itulah orang-orang kafir itu akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang terjadi kepada mereka hari itu? Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdar. Hari itu kata Allah, pandangan-pandangan mereka akan tertunduk. Allahu Akbar. Tertunduk, takut, cemas, khawatir. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka akan tertunduk. Allahu Akbar. Dalam Quran surah Yasin, ya, Quran surah Yasin ayat 52, ketika mereka dibangkitkan dari kubur, mereka berteriak, qalu ya wailana. Mereka berkata, celaka kami. Jadi baru Allah, baru dibangkitkan saja dari kuburnya, mereka sudah sadar kalau mereka akan celaka. Qalu ya wailana, duhai celaka kami. Jadi jangankan berkumpul di padang mahsyar, baru bangkit dari kubur saja mereka sudah berteriak, duhai celaka kami semuanya. Kenapa? Dulu mereka mendustakan hari kiamat, dulu mereka memperolok-olok Nabi Muhammad ketika qalu ya wailana man ba'atsana hadza min marqadina. Mereka berkata, duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur-kubur kami. Ini pertama, tunduk, mereka tertunduk, pandangan mereka tertunduk, ketakutan, kecemasan. Sebagaimana Allah juga tegaskan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidzin khashi'ah. Hari itu penghuni-penghuni neraka, orang-orang kafir itu, wajah-wajah mereka bermuka masam, muram, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaratun muntashir. Ketika mereka dibangkitkan keluar dari kuburnya, mereka seperti ibarat belalang-belalang yang berterbangan. Awalnya mereka tidak tahu kemana arahnya mereka tuju, sampai kemudian digiring oleh malaikat Allah kepada mahsyar. Muhti'ina ila da', mereka bersegera tunduk kepada yang menyuruh. Yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Allahu Akbar. Inilah balasan Allah kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan mukjizat yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat, akhirnya mereka menyadari kalau mereka hari itu akan celaka. Yaqulul kafirun, hari itu orang-orang kafir akan berkata, hadza yaumun asir. Hari ini hari yang amat sulit bagi kita semuanya. Dan betul, hari kiamat itu adalah kesulitan bagi orang-orang kafir. Dan ini ditegaskan Allah di banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 28, ayat 26, Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Hari kiamat, kekuasaan hari itu hanya milik Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan hari itu akan menjadi hari yang begitu sulit bagi orang-orang kafir. Kemudian dalam Quran surah Al-Muddathir
ayat 8, 9 dan 10. Faidza nuqira fin naqur, apabila sudah ditiupkan sangkakala. Fadzalika yawma idzin yaumun asir. Maka hari itu adalah hari yang begitu sulit. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir. Akan menjadi hari yang berat bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran yang disampaikan Rasul dan utusan Allah kepada mereka. Sampai di sini mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, ayat ini atau 8 ayat surah Al-Qamar ini menjadi pengingat bagi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada kita. Agar kita tidak berpaling dari mukjizat Nabi Muhammad yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan mukjizat Nabi satu-satunya yang sampai hari ini ada di tengah-tengah umatnya, inilah mukjizat teragung, terbesar, termulia Nabi Muhammad, yaitu Al-Karim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran agar hari kiamat menjadi hari kemudahan bagi kita semuanya. Jika hari kiamat itu hari berat bagi orang kafir, sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, hari kiamat di tengah dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat, hari itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kita akan lanjutkan insyaallah ada surah Al-Qamar pertemuan berikutnya, melanjutkan insyaallah kisah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan kepada kita semuanya agar itu menjadi peringatan tazkirah, pengingat bagi kita semuanya. Ada kisah bagaimana kaum Nabi Nuh yang dibinasakan Allah, ada kisah bagaimana kaum 'Ad yang dibinasakan Allah, kaum Tsamud dibinasakan Allah, kaum Hud, kehancuran Firaun dan orang-orang musyrik terdahulu. Mudah-mudahan sebelum kita tutup majelis ini, Allah telah bersihkan setiap di antara kita dari dosa-dosa kita semuanya. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sama-sama kita tutup majelis kita jamaah rahmatullah Allah dengan membaca surah Al-Asr. Membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya serahkan kepada Mbak Ari. Tafadhol, silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Sesi tanya jawab kita sudah akan kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada yang ingin bertanya nih, Ibu Yuniarti dari Bandung. Ibu Yuniarti, silahkan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ibu. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dan ada sebuah di Al-Quran itu ada maksud Al-Quran yang ayat-ayat yang dijual mahal dan murah itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan insya Allah pertanyaan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi penanya dan siapapun yang mendengarkan insya Allah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan ini. Jamaah rahmatullah wa ta'ala ajmain. Yang mana yang dimaksud berpaling? Nah, berpaling dari ayat-ayat Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran zaman itu bertingkat-tingkat. Berpaling bisa berarti mendustakan, tidak beriman, dan ini yang paling bahaya. Kalau orang itu berpaling dari Quran dengan tidak beriman dengan Al-Quran, menjadikannya siapapun yang tidak beriman kepada Quran, mendustakan Quran, berarti kan dihukumi sebagai kafir, maka dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ada berpaling dalam artian, nah ini yang bahaya. Jadi berpaling dalam arti apa? Mendustakan Al-Quran. Ya. Dan ayat yang tadi kita baca di surah Al-Qamar, berpaling di sini adalah mereka mendustakan, tidak beriman kepada Quran. Ada berpaling dari Quran, artinya melalaikan Quran. Dia beriman dengan Quran, dia percaya dengan Quran bahwa dia mukjizat Nabi Muhammad SAW dan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Akan tetapi dia tidak punya waktu untuk Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang jauh dari Quran, orang yang jauh dari peringatan-peringatan Al-Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan Quran sebagai cahaya dalam keluarga mereka, cahaya dalam diri mereka, tidak menjadikan Quran sebagai Furqan, tidak menjadikan Quran sebagai ruh dalam hidup mereka, maka yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah syaitan itu yang akan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang baik itu dianggap buruk, yang buruk itu dianggap baik. Ini yang pertama, ya. Jadi terkait pertanyaan berpaling bisa berarti mendustakan, tidak beriman, dan ini hukumnya kafir. Berpaling juga bisa berarti apa? Tidak punya waktu, tidak memperhatikan Quran, tidak punya waktu belajar Quran, memperbaiki bacaan Quran mereka. Dan ini tidak sampai kafir. Dia beriman bahwa Quran itu adalah mukjizat, dia tidak sampai kafir. Akan tetapi kalau kemudian itu yang terjadi, yang ditakutkan adalah tidak mampu membedakan antara hak dan batil, tidak punya furqan dalam hidup mereka, tidak punya pembeda dalam hidup mereka. Pertanyaan kedua, yang mana yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah? Allahu Akbar. Jamaah berhormat Allah, kebiasaan orang-orang Bani Israel itu ya menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ketika mereka menginginkan sesuatu dari penguasa, ada sesuatu hal salah yang dilakukan penguasa menurut agama syariat, ini salah. Lalu datanglah ulama ini membacakan ayat membenarkan keputusan, membenarkan program yang dilakukan oleh penguasa, padahal itu jelas-jelas salah. Maka inilah salah satu bentuk dari menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Waliyadzubillah. Ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita jamaah terhormat Allah. Jadi menjadikan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan kekuasaan, walau kemudian itu untuk mendekatkan diri dengan penguasa. Jamaah, ini salah satu bentuknya. Ya. Ada sesuatu yang salah dilakukan oleh penguasa, lalu dia carikan ayat untuk membenarkannya. Maka ini salah satu bentuk dari menjual ayat-ayat Allah. Dan ini salah satu perkara yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Seperti itu saja kira-kira, jemaah rahmat Allah. Saya kembalikan ke Mbak Ari, dan saat ini sudah menjelang asar. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi ya Pak Ustadz ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Mbak Desi, silahkan. Ya, makasih Mbak Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Qamar ayat 1 ini kan disebutkan bahwa saat hari kiamat semakin dekat bulan pun terbelah. Kemudian tadi kalau saya tidak salah dengar sudah pernah terjadi bulan terbelah, begitu ya Pak Ustadz? Ya. Nah, pertanyaan saya itu kan pada masa Rasulullah masih ada ya, masih hidup ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, berarti waktu itu sudah semakin dekat, apalagi sekarang kan begitu Pak Ustadz ya. Kan, itu. Nah, pertanyaan saya itu pada waktu pernah terbelah, kemudian bulan itu bersatu kembali dan nanti akan terbelah lagi atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Jangan terbelah. Kalau yang dipertanyakan apakah peristiwa yang merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu terbelahnya bulan, itu sudah terjadi? Jawabannya iya. Terjadi
di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia saat itu yang hidup menyaksikan terbelahnya lautan, terbelahnya bulan di masa Nabi. Dan itu salah satu tanda iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat. Apakah akan terjadi lagi? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menemukan satupun dalil, bisa jadi karena kejahilan saya, yang menunjukkan bahwa akan terjadi lagi terbelahnya bulan sebagai tanda dekatnya kiamat. Yang ada adalah semesta ini akan dihancurkan Allah, bulan, matahari, langit, bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kapan? Jika terjadi kiamat. Jika kiamat itu sudah terjadi. Adapun terbelahnya bulan sebagai tanda dekatnya kiamat, maka itu sudah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya kehancuran semesta ini di akhir zaman, ketika kiamat, tiupan sangkakala, tiupan penghancuran itu terjadi dan tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya, kapan kiamat itu terjadi. Yang pasti adalah kiamat itu terjadi di hari Jumat. Allah a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Oh ya, baik. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Ya, Makasih, ya. Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Ya, terima kasih Mbak Tesi sudah bertanya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke Pak Ustadz, sebentar. Ada lagi yang ingin bertanya Ibu-Ibu? Kalau tidak ada, kita mungkin tutup dengan doa aja ya Pak Ustadz. Ya, siap Ini Mbak Ari. menjadi hari-hari tasrik ya, jadi mungkin kita masih banyak untuk harus beribadah tadi ya Pak Ustadz ya. Betul. Takbir sama apa tadi? Tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Allah, intinya takbiran aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sudah bisa. Jadi takbiran selama ayyamut tasyrik ini sampai tanggal 13 Zulhijjah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, rahmatullah Mbak Ari dan seluruh jemaah Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah. Sejenak sebelum kita tutup majelis kita, pengajian kita siang hari ini, sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita bermunajat, berdoa kepada Allah di hari-hari yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafar, wa la hamman wa la ghamman illa farajt, wa la maridan illa syafait, wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau maha mendengarkan munajat setiap orang-orang yang berdoa. Kamu ya Allah, ijabah doa-doa kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan kami tidak punya Tuhan ilah yang kami sembah kecuali kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu hai Tuhanku kami memohon pertolongan. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar, berhenti, meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami bubar, meninggalkan, menutup majelis ini kecuali siapapun yang punya hajat di antara kami, siapapun yang punya masalah di antara kami, siapapun yang punya beban hidup di antara kami, siapapun yang punya kesulitan di antara kami, siapapun yang saat ini bersedih, gundah, gelana di antara kami ya Allah, angkat kesedihan mereka, berikan jalan keluar terbaik untuk urusan-urusan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, siapapun yang sakit di antara kami, kerabat, sahabat, jamaah Majelis Ta'lim Rabbani ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa humumina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya nasiral madlumin, Allahumma ya nasiral madlumin, ya Rabbal mustad'afin wal fuqara wal masakin. Wahai Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan Rabb orang-orang yang terzalimi, Engkau Tuhan Rabb yang disembah orang-orang yang saat ini tertindas. Allahumma ya Allah, turunkan pertolongan untuk saudara-saudara kami di Palestina, untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami atas kelalaian kami terhadap saudara-saudara kami di Palestina, atas saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Saat ini
Kami bisa berkumpul di tengah keluarga kami, ya Allah. Saat ini kami bisa memakan makanan yang berlimpah di tengah keluarga kami, ya Allah. Sementara saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Gaza yang berada di barisan terdepan, menjaga, mempertahankan kehormatan kami semua, menjaga, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Saat ini bisa jadi di antara mereka yang tidak menemukan makanan mengganjal perut mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segerakan pertolongan untuk mereka, ya Allah. Hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz.